Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu, puji syukur kita masih diberikan kehidupan serta diberikan rahmat sukacita sampai hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para seteramarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Allah menyatakan kasih setianya dengan membuat mujizat perbanyakan roti, sehingga semua makan sampai kenyang, dan bahkan ada sisa sebanyak 12 bakul. Kehadiran dan karya Yesus memperlihatkan belas kasih Allah kepada umatnya yang merindukan keselamatan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, mujizat yang mengesankan banyak orang itu membangkitkan keinginan mereka untuk menjadikan Yesus sebagai raja. Namun Yesus tidak mau. Yesus menolaknya karena orientasi tindakan mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mengenali bahwa Yesus adalah Mesias yang sedang melaksanakan misinya datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar
dimanapun Anda berada. Ketika Yesus memberkati roti-roti dan ikan-ikan dan memberikannya kepada para murid-muridnya, yang kemudian membagi-bagikannya kepada setiap orang, maka Yesuslah yang sebenarnya mengambil inisiatif dan menyebarluaskan niat, menyebarluaskan undangan. Orang-orang yang makan dapat merasakan apa artinya menerima undangan dari Yesus itu, karena mereka merasa dipuaskan sampai benar-benar puas, sampai benar-benar kenyang. Bahkan roti dan ikan yang tersisa pun ada sebanyak 12 bakul penuh. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kepuasan yang dirasakan oleh orang banyak dalam peristiwa Injil hari ini itu merupakan suatu gambaran dari kepuasan diri kita dalam mengikuti perayaan Ekaristi atau Misa Kudus. Orang-orang Yahudi dalam Injil, mereka diundang untuk makan roti duniawi. Akan tetapi untuk saat ini kita sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk makan roti kehidupan kekal. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya dalam perayaan Ekaristi Kudus, terimalah undangan dari Yesus sendiri. Roti Ekaristi mempersatukan semua orang beriman dalam komunio, dalam persaudaraan. Persatuan persaudaraan Kristiani diwujudkan dalam hidup saling mengasihi, hidup dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saling peduli. Jika kita mengimani Kristus sebagai jalan keselamatan, marilah kita berpartisipasi secara aktif saat mengikuti misa, baik itu misa harian atau misa mingguan. Untuk itu, marilah kita menyediakan diri kita, menyisihkan waktu kita, benar-benar meluangkan waktu kita untuk selalu setia mengikuti perayaan Ekaristi dengan membawa beban dan sukacita kita, agar semuanya itu disatukan dengan Kristus dalam perayaan Ekaristi, sehingga Ekaristi sungguh-sungguh menjadi sumber kehidupan kita dalam menjalani hidup ini. Demikianlah permenungan kita hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur atas segala berkat dan firman-Mu hari ini. Engkau adalah roti kehidupan. Engkau adalah makanan sejati untuk roh kami. Bimbinglah kami agar kami bisa mengosongkan diri, sehingga kami dapat dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan Yesus, kami sungguh ingin menjadi murid-Mu yang setia hari ini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.